bersama-sama. Bagaimanapun juga PDI Perjuangan adalah rahim dari lahirnya banyak tokoh-tokoh bangsa. Pergilah, tinggalkan PDI Perjuangan silahkan, tapi jangan sekali-kali merusak rahim dari lahirnya kader-kader PDI Perjuangan. Kalau itu dilakukan, kita akan melawan bersama-sama dimanapun, tidak peduli sekuat apapun mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu saya berjuang mati-matian untuk presiden kita, Bapak Jokowi. Kita mengambil resiko, banyak kader PDI Perjuangan masuk rumah sakit bahkan meninggal dalam proses kampanye yang panjang. Kita berjuang dari hari ke hari dengan uang kita sendiri. Kita rindu punya presiden yang lahir dari rakyat bawah. Tapi kita lupa bahwa kekuasaan itu membuat orang bisa lupa. Kekuasaan membuat orang lupa asal usulnya. Makanya ada pepatah kacang lupa kulit. Lalu ketika kemudian dia tidak tunduk pada keputusan partai terkait dengan pemilihan presiden, dia coba meminta yang lebih yang tidak bisa kita berikan, maka kita harus berpisah jalan. Apakah kita takut? Tidak. Apakah kita sedih? Tidak. Apakah kemudian kita kecewa? Tidak. Dan kita akan buktikan sekali lagi, kita harus menangkan pilkada di setiap tempat. Ada atau tidak ada kader kita, ketika partai sudah putuskan yang kita usung adalah si A atau si B, maka semua perbedaan hari itu juga kita hilangkan. Lalu apakah PDI Perjuangan kehilangan makna demokrasinya? Tidak. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda sikap, kita boleh berbeda cara pandang ketika belum keluar keputusan DPP PDI Perjuangan. Tapi ketika keputusan sudah keluar, apapun perbedaannya, selesai. Apapun masalah di antara kita, selesai. Itu sikap PDI Perjuangan. Kita partai politik terpimpin, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak bisa partai politik tidak terpimpin. Perbedaan harus segera kita selesaikan. Mau setuju tidak setuju, mau suka tidak suka. Kalau kemudian PDI Perjuangan sudah memutuskan calon bupati kita adalah Bapak siapa? Bapak Renaldi. Calon wakil bupatinya siapa? Bapak Agus. Mau siapapun dia, pilih, perjuangkan, menangkan. Itu sikap PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak pernah diajarkan menjilat kembali ludah yang sudah dia keluarkan dalam ucapannya. Bapak-bapak mungkin tidak kenal dengan Pak JJ, jauh lokasinya, tidak kenal sedang Pak Ronald selain di televisi. Kita tidak bicara kenal tidak kenal. Kita tidak berbicara wajahnya seperti apa, uangnya berapa banyak. Yang kita bicarakan hari ini, mau apapun, ketika Ibu Ketua Umum kita memutuskan calon gubernur dari kita Pak JJ, calon wakil gubernurnya Pak Ronald, mau apapun, tunduk, jalankan, perjuangkan, menangkan. Itu PDI Perjuangan. Itu PDI Perjuangan. Dan untuk itu saya datang kemari untuk memastikan seperti apa kader-kader PDI Perjuangan di Subang setelah peristiwa kemarin yang katanya harus membuat kita merubah struktur DPC kita. Dan menurut saya Pak Kosim, dalam situasi sulit saya selalu bersyukur ketika diberikan situasi yang berat. Kenapa? Ada momentum untuk membuktikan diri. Ketika dapat situasi sulit, situasi berat, maka saya selalu melihatnya dari kacamata bahwa ini ada kesempatan bagi saya untuk menguji kemampuan saya dan membuktikan kemampuan saya. Dan sekarang menurut saya Pak Kosim punya kesempatan yang luar biasa. Saya mau dengar nanti tanggal 27 November Subang menang.
Dan untuk teman-teman fraksi, kalau di Kabupaten Bogor itu kami sendirian, bapak-bapak, ibu-ibu, satu partai melawan 17 partai lain. Nah, situasi itu membuat kita mengambil kesepakatan bagi fraksi, anggota fraksi yang kalah di dapilnya, maka untuk pencalekan berikutnya dia harus dapat nomor paling akhir. Tidak ada langkah, sikap, keputusan dan perjuangan tanpa resiko dan konsekuensi. Saya tidak tahu apakah itu bisa diperlakukan di sini. Tapi kalau bisa dibangun di sini, saya harapkan DPC dan DPD berbicara satu dengan yang lain. Saya mau ada sanksi bagi mereka yang kalah di tempat itu. Gak bisa kalah dan kita biasa-biasa tertawa, ngobrol, makan, tenang, tidak bisa. Kalah bertanggung jawab. Kalah siap diberikan sanksi. Kalah siap dihukum. Bagaimana kesepakatannya, bicarakan. Saya mau kita bicara secara dewasa. Kalau kemudian kalah bagaimana? Bisa ya Pak Kosim? Misalnya kalau kalah Pak Kosim mundur, berani nggak? Misalnya kalau kalah fraksi siap digantikan, berani nggak? Atau kalau kalah tidak mencalonkan lagi 5 tahun ke depan, berani tidak? Nah, saya mau yang seperti itu. Saya mau kita pertaruhkan semuanya untuk kemenangan kita. Kenapa? Kita harus belajar bertanggung jawab, Bapak. Kalau kemudian Pak JJ menang, kalau kemudian calon bupati kita menang, wakil bupati kita menang, saya berharap jangan lupakan PD Perjuangan. Bapak, Ibu, saya mau bercerita begini. Apa itu perjuangan politik? Perjuangan politik adalah perjuangan kita untuk memperjuangkan ide-ide dan gagasan yang kita yakini dengan sepenuh hati, baik untuk Indonesia, baik untuk rakyat, baik untuk umat manusia. Apa yang kita perjuangkan? Gagasan-gagasan. Apa yang kita perjuangkan? Ide-ide. Kita akan bertarung ide dengan yang lain, menguji gagasan kita, mana yang paling baik, mana yang paling tepat untuk rakyat Indonesia. Ide itu diperjuangkan oleh orang-orang, bapak-bapak ibu. Ide itu tidak diperjuangkan oleh pohon, tidak diperjuangkan oleh kursi. Ide itu diperjuangkan oleh orang-orang, oleh manusia-manusia. Jadi perjuangan politik itu mengharuskan kita berbicara tentang penempatan orang-orang seide dan segagasan dalam banyak posisi-posisi dan jabatan. Semakin banyak orang-orang kita, semakin banyak manusia-manusia seide dan segagasan duduk di posisi itu, maka langkah kita menuju kemenangan, cita-cita, tujuan bersama semakin dekat. Jadi dengan segala hormat, Bapak calon bupati, wakil bupati, Bapak calon gubernur dan wakil gubernur, kalau kalian terpilih, tempatkan kader-kader PDI Perjuangan terbaik dalam banyak posisi. Tempatkan itu. Jangan kemudian semuanya bukan dari PDI Perjuangan, jangan. Satu ketika kalau Bapak Bupati terpilih, Pak Gubernur terpilih, saya minta izin untuk datang. Bukan untuk minta proyek. Kalau Adian datang kantor Gubernur minta proyek, usir. Kalau Adian datang kantor Bupati minta proyek, usir. Tapi kalau calon-calon kita menang, saya akan datang. 6 bulan kemudian saya akan kembali berkeliling dan saya akan tanya pertanyaan sederhana. Berapa banyak kader PDI Perjuangan kalian tempatkan? Pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana yang merupakan substansi dari perjuangan kita. Saya tidak mau kemudian Pak Bupati menang, lalu rumahnya bertambah besar, dia dapatkan fasilitas, dia dapatkan kesejahteraan, dia dapatkan popularitas, tapi rakyat dan kader PDI Perjuangan miskin menderita.
Saya tidak mau. Saya tidak mau kemudian Pak JJ menang hal serupa terjadi. Kenapa? Menjadi penting. Bapak Gubernur, calon gubernur, ini penting buat saya. Penting buat saya kenapa? Karena saya mau coba meluruskan tujuan kemenangan kita. Saya mau